Apakah Anda sering merasa kaget dengan penawaran harga development yang cukup mahal dan Anda berpikir apakah ini cukup worth untuk dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis kita? Di akhir video ini mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawaban kenapa development itu worth atau tidak untuk bisa kita keluarkan. Halo, perkenalkan, saya Dik Zaman. Saya direktur dan co-founder dari PT Badri Interaktif, sebuah perusahaan teknologi yang berpengalaman 10 tahun dalam bidang pengembangan aplikasi dan juga website. Beberapa di antara rekan-rekan saya sering bertanya-tanya tentang mahalnya biaya development aplikasi mobile ataupun website. Apakah itu perlu untuk dikeluarkan dan seterusnya. Sebelum kita membahas tentang mahal dan tidaknya, ada baiknya kita coba ingat-ingat pembahasan kita sebelumnya tentang manajemen yang efektif dan efisien. Izinkan saya memulai dengan sebuah analogi yang mungkin lebih sederhana ya, tentang mungkin saya bisa mulai dengan contoh NASA kali ya. NASA tahu kan ya, yang biasa bikin roket ke bulan itu kan ya. Mereka punya sebuah misi misalkan di tahun ini untuk bisa pergi ke bulan. Kalau NASA memutuskan untuk bisa membuat misi, bisa berangkat ke bulan, kira-kira tanpa roket, bisa nggak NASA nyampe ke bulan? Naik Gojek atau naik angkot misalkan? Tentu nggak bisa. Tidak ada pilihan lain yang bisa diambil oleh NASA kecuali dia harus membuat roketnya sendiri agar dia bisa sampai ke bulan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka pilihan untuk membuat roket itu menjadi pilihan wajib untuk mereka pilih agar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, yaitu bisa berangkat ke bulan dengan efektif. Analogi yang kedua, ketika kita ingin memutuskan membeli kendaraan yang efisien. Contoh misalkan rumah saya di Depok, saya punya kantor misalkan di daerah kawasan industri di daerah Pulau Gadung. Nah, kebetulan ada beberapa klien kami di situ, ada Astra Honda Motor sama ada PT Soho. Kalau saya bayangkan saya berkantor di sana terus secara onsite setiap hari, maka kayaknya akan cukup repot ya. Kalau misalkan naik kereta, saya harus ngeteng dari stasiun Depok Baru, kemudian saya harus jalan turun di stasiun Juanda, kemudian harus naik ojek atau mungkin naik angkot dan segala macam, kayaknya agak repot ya. Kalau saya memutuskan untuk naik Grab atau naik Gojek misalkan, atau naik Gokar, kalau Gojek kayaknya jauh banget ya. Kalau naik Gokar misalkan, mungkin langsung nyampe dari rumah sampai ke sana. Tapi ongkosnya lumayan juga kan, kalau setiap hari harus PP naik Grab atau naik Gokar. Kalau saya memutuskan untuk membeli mobil misalkan, dengan harga mobil misalkan Avanza yang harganya sekitar 180 sampai 200 juta, mungkin mahal di depan, tapi ke depan saya cukup mengeluarkan ongkos bensin saja dan cost maintenance yang sifatnya relatif jarang dan kalau dihitung-hitung rasanya lebih murah. Nah, untuk case yang kedua tadi, mungkin jangan-jangan lebih efisien saya memilih untuk bisa membeli mobil karena dibandingkan naik kereta, dibandingkan naik Grab setiap hari, tentu mobil adalah pilihan yang paling efisien untuk bisa saya pilih untuk bisa berangkat kerja. Kurang lebih seperti tadi, rekan-rekan sekalian. Seperti analogi membeli mobil atau membuat roket tadi kan ya. Apakah kiranya kebutuhan kita untuk membuat sistem yang mahal tadi katanya itu betul-betul kita butuhkan kan ya. Apakah kalau kita nggak bikin sistem tadi, itu kita betul-betul nggak bisa menyelesaikan permasalahan kita, sampai bener-bener nggak bisa banget gitu kira-kira kan ya. Atau memang sekedar kita tanpa mobil, kita masih bisa kok sampai ke kantor kan ya. Tapi tadi lebih ribet, lebih capek, lebih nggak efisien dibandingkan dengan kita bisa berkendara naik mobil setiap saat pulang pergi dengan mobil kita pribadi. Ketika kita sudah bisa menganalisis dua buah permasalahan tadi, maka kita bisa memutuskan kira-kira kita mulai membutuhkan membuat sistem tadi atau tidak. Apakah kita mulai membuatnya dari sekarang atau bisa kita tunda nanti-nanti. Yang kedua tentu budgetnya ya. Kalau kita sudah punya pilihan, oh ya lebih efisien kalau kita beli mobil dan naik mobil PP ke tempat kerja kita, masalahnya kita punya nggak uang segitu untuk kita bisa beli cash mobil yang kita harapkan, atau kita nyicil misalkan dengan KPR syariah, cicilan syariah mobil gitu misalnya, pendapatan kita apakah sudah mencukupi untuk bisa mencicil mobil yang kita harapkan. Terkait biaya development sebuah sistem kan ya, beberapa komponen yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Kalau mobil kan tadi sekali beli jebret selesai kan ya.
Tapi kalau kita membuat aplikasi atau website, ada beberapa komponen yang perlu untuk kita pertimbangkan. Yang pertama, tentu biaya development-nya itu sendiri. Ini melingkupi terkait tentang berapa developer yang harus kita hire, license software yang harus kita butuhkan, third party software yang harus kita subscribe atau harus kita kerjasamakan. Ini semua akan jadi komponen cost yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah aplikasi. Yang kedua, infrastruktur. Ini tidak kalah pentingnya, karena setelah kita membuat sistem, aplikasi ataupun website, tentu kita harus menentukan di mana kita melabuhkan aplikasi atau website yang kita buat ini kan ya. Sifatnya bisa membuat server on-premise, atau bisa juga dengan VPS, Virtual Private Server, atau bisa juga dengan pilihan hosting. Banyak opsi-opsi yang bisa kita pilih. Yang jelas, apapun itu opsinya, pasti membutuhkan cost yang tidak sedikit, dan hosting ini atau server ini sifatnya continue. Maka harus betul-betul kita hitung dengan cermat pengeluaran yang harus kita keluarkan. Yang ketiga, tentu setelah kita membuat website, aplikasi, nggak bisa setelah jadi kita tinggal begitu aja dong. Tentu harus kita maintain. Sama kayak mobil tadi, ketika mobil udah dibeli, dipakai, kan harus kita maintain kan, harus kita masukin bengkel dan seterusnya. Aplikasi juga sama, dia harus terus diremajakan, dia harus terus dirawat, dia harus terus di-maintain apakah ada bug dalam aplikasinya, atau kita membutuhkan fitur baru, karena setelah kita launching, user ada feedback, dan itu dibutuhkan oleh bisnis kita, maka maintenance ini juga komponen yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah software. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya tentu proses aktivasi dari sistem atau website yang kita buat kan ya. Ini berkaitan tentang aktivitas marketing, aktivitas promosi, aktivitas operasional, siapa staf yang akan menjalankan, bagaimana atau berapa cost yang kira-kira dibutuhkan. Tentu ini juga bagian yang harus dipertimbangkan karena akan berbeda ketika kita awalnya melakukan secara manual dan kemudian kita melakukannya secara sistem, pasti ada perhitungan cost yang berbeda yang harus kita pertimbangkan ketika kita sudah mulai menjalankan sistem yang sudah kita buat. Berapa sih kira-kira budgetnya yang dibutuhkan untuk kita bisa membuat sebuah sistem kan ya? Kalau nanya kepada kami dan pengalaman kami selama 10 tahun terakhir, macam-macam banget kan ya. Dari berbagai macam pengalaman kami dengan klien-klien yang sudah ada, sangat bervariasi. Dari puluhan juta, ada ratusan juta, juga banyak, sampai di angka miliaran pun juga tidak sedikit. Artinya memang kita harus betul-betul menghitung kan ya, apakah pilihan development, pilihan membuat sistem yang sudah kita pilih tadi, itu betul-betul menyelesaikan permasalahan kita dan betul-betul worth it untuk kita jalankan atau tidak. Oke, kembali dengan pertanyaan tadi ya, apakah membuat aplikasi dengan pembiayaan yang tidak sedikit tadi, apakah cukup buat dilakukan? Setelah mendapatkan penjelasan terkait tentang komponen-komponen biaya yang tadi ya, tentang development, maintenance, server, dan juga aktivasinya itu sendiri, maka saran saya kepada rekan-rekan sekalian yang pertama, mulai menghitung kan ya, apakah budget yang dimiliki sudah mencukupi atau sudah cukup untuk bisa mengcover beberapa cost-cost tadi. Yang kedua, pertimbangkan ulang problem kita. Apakah memang dia masih bisa kita selesaikan dengan solusi yang lain, dengan cara-cara gratisan misalkan, atau dengan cara-cara yang sifatnya tidak harus buat dari awal. Well, itu bisa kita pertimbangkan kemudian. Ketika kita sudah punya dua pertimbangan tadi, dari aspek budget dan sisi problem kita, ya saatnya kita untuk memutuskan mana pilihan terbaik untuk diri kita dan untuk bisnis kita. Saya pikir itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.